بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus anak-anakku kelas 11 Pondok Pesantren Asifah Muhammadiyah Bantul. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini bisa bermuajahah meski melalui online atau YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tafsir surah Ali Imran ayat 104. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang apa itu makna ummah, apa itu makna al-khair, kemudian bagaimana hukum berdakwah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya hukum berdakwah itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin menurut kemampuan masing-masing. Dijelaskan kemarin bahwa bagi seorang penguasa yang bisa berdakwah dengan kekuasaannya, maka dia wajib berdakwah dengan kekuasaannya. Bagi seorang yang tidak punya kekuasaan namun dia bisa menyampaikan dengan lisannya, maka wajib dia berdakwah dengan lisannya. Namun bagi orang yang tidak mampu berdakwah dengan kekuasaan dan tidak mampu pula berdakwah dengan lisannya, maka dia akan menolak kemungkaran dengan hatinya. Dan menolak kemungkaran dengan hati, apa yang dimaksud demikian? Yang dimaksud adalah dia menolak, hatinya menolak kemungkaran itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang terlibat dalam kemungkaran itu supaya segera mendapatkan petunjuk atas jalan yang lurus. Itu dakwah atau dengan hati. Menolak kemungkaran dengan hati disebutkan dalam hadis tersebut itu adalah ad'aful iman atau selemah-lemahnya iman. Maka kita sedapat mungkin berada pada level yang di atasnya, terus tidak-tidaknya kita berdakwah dengan lisan kita, menolak kemungkaran dengan nasihat dengan lisan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas hadis berikutnya, masih menekankan tentang kemungkaran, menolak kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Kali ini kita akan menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi berada dalam genggamannya, berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus beramar ma'ruf, wa tanhawunna, dan kalian harus mencegah anil mungkar, dari suatu kemungkaran, atau la yushikanallahu ayyab'asa 'alaikum 'iqaban, atau hampir-hampir Allah akan mengirim atau mengutus atau mengirim kepada kalian iqaban, suatu iqab atau suatu azab min 'indihi, dari sisinya. Tsumma, kemudian, la tad'unnahu, kamu berdoa kepadanya, memohon kepadanya Allah, fala yastajibu, maka tidak akan diijabah, maka tidak akan diijabah lakum, atas kalian, doa-doa kalian. Ini hadis riwayat Hudzaifah ibnul Yaman sudah kami bacakan. Maka sekarang akan kita sampaikan penjelasan dari hadis ini. Pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan bersumpah, bersumpah demi Allah, zat yang nyawanya atau jiwanya Rasulullah berada di dalam genggaman Allah. Rasulullah menyampaikan,
di sini dijelaskan juga bahwa kita harus ya mencegah dari suatu kemungkaran. Kalau seandainya kita ya, kaum muslimin ini sudah tidak mau lagi beramar ma'ruf dan juga tidak mau lagi bernahi mungkar, ya, kita tidak mau lagi mengingatkan ketika ada orang berdosa, kita diam dengan adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan, adanya pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pada kelanjutan hadis ini dijelaskan la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban. Maka sungguh-sungguh Allah akan mengirimkan ya, kepada kita suatu iqab, suatu azab ya. Karena kita telah tidak mau, kita telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan demikian hadis ini menegaskan betapa pentingnya, betapa wajibnya kita sebagai kaum muslimin untuk beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena konsekuensinya apabila di muka bumi ini, di sekitar kita tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kemungkaran merajalela tanpa ada yang mengingatkan sedikit pun, maka yang terjadi adalah Allah akan mengirimkan suatu azab. Ya, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran betapa ketika kemungkaran telah merajalela di muka bumi ini dan tidak ada seorang pun yang peduli terhadap kemungkaran itu, maka yang terjadi adalah Allah akan mengirimkan suatu azabnya kepada kita. Maka kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ya. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang rajin mengingatkan ya, rajin beramar ma'ruf nahi munkar, apabila ada kemungkaran dia rajin mengingatkan, kemudian dia rajin menegur ya, dengan segala macam cara, atau ada sekelompok organisasi tertentu yang giat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita, yang merajalela di sekitar kita, kita harus berterima kasih kepada mereka. Jangan malah kita benci kepada mereka. Mengapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Karena kegiatan mereka, aktivitas mereka telah mencegah murka Allah. Aktivitas mereka telah menghindarkan kita dari azab Allah. Itu yang harus kita renungkan dalam-dalam, kita pikirkan dalam-dalam. Jadi kesimpulan dari hadis ini tentang pentingnya kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai ya, kalau ada kemungkaran yang terjadi di sekitar kita diam saja, kita abai, apalagi kita malah larut terlibat dalam kemungkaran itu, hati kita menerima dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik, itu adalah pertanda akan datangnya suatu azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang titik tekan dari hadis ini. Kemudian ketika sudah terjadi azab Allah itu ya, dan kita termasuk berada di dalamnya karena kita abai terhadap kemungkaran itu ya, kita membiarkan terjadinya kemungkaran, kita tidak mengingatkan dan bahkan kita larut di dalamnya. Ketika sudah terjadi dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk Allah hindarkan kita dari suatu azab atau bencana yang terjadi, maka di sini dijelaskan fala yastajibu lakum, maka sia-sialah doa kita karena Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Nah, itulah pentingnya kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan kita masing-masing. Ya, saya rasa ini adalah penjelasan yang sangat menarik sekali. Suatu hadis menafsirkan suatu ayat. Ya, inilah yang dimaksud tafsir bil ma'tsur. Suatu ayat dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan. Intinya, marilah ya, dengan mengambil spirit dari surah Ali Imran ayat 104 ini dikuatkan oleh dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kemudian yang kedua hadis riwayat Hudzaifah ibnul Yaman ini menegaskan kepada kita untuk tetap berpegang teguh ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tetap teguh dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu suatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan seberapapun kemampuan kita. Mari kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kekuasaan, gunakan kekuasaan kita. Kita hanya bisa lisan saja, hanya bisa nasihati dengan lisan saja, ya gunakan lisan kita. Nah, kita tidak mampu menasihati dengan lisan, ya kita mendoakan supaya orang-orang yang terlibat kemungkaran itu segera diingatkan oleh Allah ya. Hati kita menolak kemungkaran itu,
kita dan kita tidak mampu untuk menolaknya, kita tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jalan terakhir supaya kita tidak terkena azab Allah, maka kita berhijrah menuju daerah yang lebih ya baik ya, dari kita bebaskan diri kita dari suatu lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Itu adalah suatu jalan menolak kemungkaran meskipun kita tidak mampu berbuat apa-apa, namun dengan kita berhijrah itu tandanya kita menolak kemungkaran itu, kemudian kita menghindarkan diri kita dari azab Allah yang mungkin terjadi atas suatu kaum yang telah berbuat suatu kemaksiatan, berbuat suatu kemungkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.